warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk temannya? Tidak ada Bu, semuanya hadir. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, coba sekarang tengok kanan dan kirinya dulu. Kolong meja, ada sampah nggak? Gak ada Bu, kan kami selalu piket. Hebat anak rajin, selalu jaga kebersihan. Ya, sekarang sebelum mulai ya pembelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Syafiq. Syafiq siap? Siap Bu. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih Ihsan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar kalian tambah semangat, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau nemenin ibu di depan? Saya Bu. Ihsan? Ya sini Ihsan. Silakan maju ke depan. Temenin ibu nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, Ihsan udah siap? Siap Bu. Siap ya. Yang lain juga nyanyi bareng bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Ihsan udah nemenin ibu ke depan. Tepuk tangan semuanya buat Ihsan. Yeay. Ihsan silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, pesan dari nyanyian ini yang kalian nyanyi itu biar kita hidup saling menghargai, saling menghormati, hidup rukun bersama-sama. Walaupun itu beda suku bahasa, beda bahasa, beda jenis kelamin. Nah, tapi kita harus hidup rukun bersama-sama karena kita satu Indonesia. Nah, selanjutnya ke hari ini mau belajar apa ya? Mau belajar apa ya? Belajar tentang kebersamaan di sekolah. Nanti kalian akan mengetahui ada apa aja macam-macam kata sapaan dan juga karakteristik jenis individu yang di sekolah. Dan terakhir itu tentang macam-macam pecahan. Kalian udah semangat belajarnya? Ya Bu. Oke. Nah, kita panggil ya kepada Ibu Syafa. Dipersilakan untuk menyampaikan pelajarannya. Makasih. Tadi sebelumnya sudah disampaikan ya oleh Ibu Guru Viva bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang kebersamaan. Nah, sebelumnya Ibu lihat kelas ini sangat bersih ya. Wah, kalian hebat. Kalian pasti sudah membersihkan kelas ini. Coba sekarang Ibu mau bertanya, kenapa sih kalian harus membersihkan kelas ini? Ada yang mau jawab? Agar belajar menjadi Iya, nyaman. betul sekali. Jadi, kalian itu memang harus mempunyai rasa tanggung jawab atau mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan kelas ini. Karena kalian di sini belajar bersama-sama dari pagi sampai siang, dari mulai kalian datang sampai kalian pulang. Jadi pastikan kelasnya itu kotor.
Nah, kalau bukan kalian yang membersihkan, siapa lagi? Makanya kalian harus punya rasa tanggung jawab akan kebersihan kelas ya. Ibu sangat salut dan ibu sangat bangga sama kalian sudah bisa membersihkan kelas ini. Oke, untuk saat ini sebelumnya ibu mau bertanya dulu sama kalian. Anak-anak ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus menanamkan rasa kebersamaan? Ada yang mau jawab? Nggak ada? Oke, ibu jelaskan ya. Kenapa sih kita itu harus memiliki rasa kebersamaan? Karena kita di sini belajar tidak sendiri loh. Seperti contohnya di sini ada ibu guru, lalu ada kalian semua, dan kalian pun tidak sendiri. Kalian mempunyai teman, mempunyai sahabat. Jadi kalian belajarnya bersama. Maka dari itu kalian harus menanamkan rasa kebersamaan. Dan juga kalau kalian tidak menanamkan rasa kebersamaan, nanti kalau mau membersihkan kelas juga gimana? Masa sendiri-sendiri? Kan harus bareng-bareng ya. Oke, sudah ya. Sekarang ibu mau tanya dulu, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu kata sapaan atau contoh dari kata sapaan itu apa sih? Tadi ketika Ibu Fifah masuk, Ibu Fifah mengucapkan selamat pagi kan sama kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh kata sapaan. Jadi, kata sapaan ialah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau menyapa orang ketiga. Nah, kenapa sih kata sapaan itu penting? Karena seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, bahwa kita itu harus memiliki rasa kebersamaan. Dengan adanya kata sapaan itu membuktikan bahwa kita sedang bersama orang lain, lalu kita menghargai adanya orang lain. Sekarang contoh kata sapaan itu apa sih? Seperti apa coba? Ada yang mau menjawab? Iya, boleh. Apa coba? Selamat pagi. Ya, betul sekali. Contohnya, selamat pagi Ibu. Nah, yang menjadi kata sapaannya itu adalah kata Ibu. Selamat pagi adalah kata tambahan. Jadi, kita memang harus menerapkan kata itu setiap kita berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan teman, dengan orang tua, dengan guru di sekolah. Seperti misalkan, Anabel baru datang ke sekolah, lalu di kelas sudah ada Dara. Maka Anabel harus terlebih dahulu menyapa Dara, atau Dara yang terlebih dahulu menyapa Anabel. Contohnya misalkan, selamat pagi Dara, apa kabar? Itu termasuk kata sapaan. Oke, lanjut ya. Minggu lalu sudah mempelajari dan membaca cerita tentang Kiki dan Kiku kan? Coba sekarang Ibu mau dibuka lagi teks Kiki dan Kikunya. Coba dibaca lagi bersama-sama. Dan lihat, ada nggak kata sapaan dalam cerita itu? Kalau ada, apa sih kata sapaan yang terkandung dalam cerita Kiki dan Kiku? Coba, apa katanya? Selamat pagi, Bu. Iya, betul sekali. Seorang burung yang sedang menyapa matahari karena dia bangun di pagi hari, lalu matahari menyapa kembali. Siapa yang menyapa matahari? Iya, yang menyapa mataharinya adalah Kiki. Kiki menyapa matahari karena dia sudah bangun pagi dan disambut oleh sinar matahari. Lalu matahari pun bertanya kembali kabar Kiki. Oke, sekarang semuanya udah paham ya apa itu kata sapaan dan seperti apa penggunaannya. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan soal yang ada di buku yang sudah Ibu bagikan. Coba kalian tulis contoh kata sapaan yang kalian tahu, yang kalian ketahui, yang kalian pahami. Nanti kalau sudah kumpulkan ke Ibu ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, setelah mengetahui sikap tanggung jawab tadi bersama Ibu Safa, ada perbedaan loh tanggung jawab itu. Perbedaan tersebut menurut jenis kelamin. Ada yang tahu apa itu jenis kelamin? Ada, Bu. Ayo Karena, apa itu jenis kelamin? Jenis kelamin adalah laki-laki dengan perempuan. Oke, emangnya antara laki-laki dan perempuan apa sih tanggung jawabnya? Ada yang bisa ke depan ngejelasin tanggung jawab laki-laki dan perempuan? Ada, Bu.
Boleh, Destri, ayo ke depan. Nah, Destri mau ngejelasin mengenai tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Apa itu tanggung jawab laki-laki? Tanggung jawab laki-laki seperti ayahku mencari nafkah, Oke, kalau tanggung jawab perempuan? seperti ibuku Apa ayo? yang mendidik aku. Oke, pintar terus dulu. Hebat. Yuk duduk lagi. Nah, begitu anak-anak mengenai tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab laki-laki dewasa adalah menjaga perempuan dan mencari nafkah. Tanggung jawab seorang perempuan adalah mengandung, melahirkan, mendidik anak-anaknya. Tapi terlepas dari itu, tanggung jawab seorang laki-laki atau seorang ayah pun perlu mendidik anak-anaknya. Begitu. Nah, sekarang contoh sikap tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Ada yang tahu? Ada, Bu. Oke, Yanti, apa itu? Piket. Oke, piket di kelas, bersih-bersih ya, sapu-sapu semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, Marvel, Farel, Karena, Destri, dan Yanti semuanya bertanggung jawab di kelas ini untuk menjaga kebersihan baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, tadi udah belajar ya sama Ibu Karisma. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran kembali, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Daniar. Baik anak-anak, tadi udah belajar ya sama Bu Karisma mengenai keberagaman perbedaan jenis kelamin di sekolah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Yang pertama yaitu Ibu meminta kalian menuliskan jadwal piket dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok ya menjadi 6 kelompok. Yang satu kelompoknya terdiri atas 5 orang anak. Baik, sudah ya. Setelah itu, Ibu meminta kalian menuliskan nama-nama anggota kelompoknya masing-masing disertai dengan jenis kelaminnya. Seperti contoh, Dini. Dini itu perempuan. Joni itu laki-laki. Ditulis seperti itu ya anak-anak. Baik, sudah selesai ya. Tugas kedua yaitu Ibu meminta kalian duduk dengan kelompok piketnya masing-masing. Baik, sudah ya. Duduk yang rapi anak-anak. Di sini Ibu meminta kalian untuk menuliskan sikap apa saja yang harus kalian lakukan terhadap teman yang berbeda jenis kelaminnya, seperti saling menghargai, saling menyemangati, tidak boleh bertengkar, tidak boleh membeda-bedakan, dan seterusnya. Baik, sudah cukup ya tugas dari Ibu hari ini. Pelajaran berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Leni. Halo anak-anak, di sini Ibu akan ngejelasin matematika tentang pecahan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pecahan, apakah di sini teman-teman udah tahu apa itu pecahan? Oke, teman yang di sana boleh ngejawab apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Ya, benar sekali yang dibilang teman kalian bahwa pecahan itu ialah bilangan rasional yang terdiri A dan B atau dibaca dengan A per B, di mana A-nya itu disebut dengan pembilang dan B-nya itu disebut dengan penyebut. Nah, di sini Ibu akan memberitahu bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk perbandingan A dan B, yang adalah anggota bilangannya itu bilangan bulat B tidak sama dengan 0. Dan bilangan A-nya itu disebut dengan pembilang dan bilangan B-nya itu disebut dengan penyebut. Nah, perlu di sini Ibu kasih tahu bahwa bilangan A-nya itu atau pembilang itu harus lebih kecil dari bilangan penyebut B-nya. Nah, di sini Ibu akan ngeberi contoh yang seperti kalian lihat gambar di samping tuh. Di situ ada 1/3, 1/2, dan 1/4.
Nah, kenapa yang 1/3, 1/2, dan 1/4 itu ada arsiran kuningnya itu? Yang arsiran kuningnya itu menandakan sebuah bilangan pembilang atau yang lambang A tadi. Nah, di sini tuh yang 1/3, 1 dan 3-nya itu melambangkan jumlah penyebut. Begitu juga dengan 1/2, 1 yang kuningnya itu melambangkan bilangan pembilang, yang 2-nya itu yang ada arsiran kuning dan putih itu melambangkan penyebut jumlah dari banyaknya itu. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh untuk supaya kalian bisa memahami apa itu, kenapa harus ada arsiran kuning. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu ada kertas kosong, di sini full kosong, dan dimana akan kita bagi dua, bagi rata. Nah, ini itu bagi rata, dan ini arsiran kuningnya. Arsiran kuningnya itu akan kita arsir kuning seperti ini. Nah, ini yang disebut, yang arsiran kuning itu, inilah yang disebut dengan pembilang A-nya. Jadi makanya kita bagi dua gini ya, kita lebarkan. Nah, ini jadi 1/2. Nah, satunya itu arsiran ini, dan 2-nya itu yang ini sudah kita bagikan. Untuk lebih contohnya itu, kalau kita buat 1/4, ini kita kertas kosong tadi, kita lipat lagi menjadi 2, kita bagi rata, terus kita lipat. Nah, ini sudah menjadi 4 kan? Mari kita arsir yang ini satu aja. Seperti ini. Jadi kita lebarkan. Nah, ini dia 1/4. Jadi sekian dari Ibu ini. Ibu akan ngejelasin intinya bahwa bilangan pecahan itu ialah bilangan yang dibagi rata dengan pembagiannya, yang dimana tadi satu semua utuh dibagi rata sesuai dengan berapa banyak yang ingin dibagikan. Yang dimana tadi Ibu sudah memberitahu bahwa bilangan pecah itu bilangan rasional yang terdiri A dan B. A-nya itu disebut dengan pembilang dan B-nya itu disebut dengan penyebut. A-nya itu ialah disebut harus lebih kecil dari bilangan penyebut yang seperti Ibu contoh tadi, 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, sekian dari Ibu, materi dari Ibu. Sampai Ibu, terima kasih dan sampai jumpa. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Gina di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, bagaimana tadi belajar dengan Ibu Leni? Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Bagus. Karena semuanya sudah mengerti, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Ini sebelumnya duduknya sudah berkelompok sesuai dengan jadwal piketnya. Ayo coba perhatikan kelompoknya Andre. Coba hitung semuanya, jumlah kelompoknya Anda ada berapa anggota? Bagus, ada 4. Coba sebutkan masing-masing anggotanya. Ada Andre, lalu ada Cinta, ada Rara, dan ada Sinta. Coba sebutkan berapa jumlah laki-laki dalam kelompok Andre? Ya, ada 1, dan sisanya ya perempuan. Coba sekarang ayo sebutkan semuanya pecahan yang menunjukkan jumlah laki-laki dalam kelompok Anda. Ya, 1/4. Bagus ya, berarti sekarang semuanya sudah benar-benar mengerti mengenai apa itu pecahan. Sekarang ayo buka buku paketnya, halaman 84. Ayo semuanya dibuka buku paketnya. Sudah dibuka semuanya? Ayo, Ibu akan bacakan apa itu perintahnya. Nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Mari kita isi nomor 1. Dalam nomor 1 terdapat 2 orang. Ya, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ayo sekarang coba sebutkan pecahan yang menyatakan banyaknya laki-laki. Ya, benar, 1/2. Sekarang nomor 2. Dalam nomor 2 terdapat berapa orang? 3. Ya, 3 orang. Yaitu 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ya,
Sekarang sebutkan pecahan yang menyatakan banyaknya perempuan dalam gambar nomor 2. Ya, 1/3. Lalu nomor 3. Terdapat 4 orang, ya betul. Ya, terdapat 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sekarang, ayo coba sebutkan berapa jumlah pecahan yang menyatakan banyaknya laki-laki. Ya, betul, 1/4. Ayo kita berikan aplaus untuk semuanya. Yeay. Sekarang, ayo buka buku halaman 85-nya. Coba kalian kerjakan secara mandiri halaman 85 dan halaman 86-nya ya. Ibu sekarang akan membacakan instruksinya terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan. Ya, buka buku halaman 85-nya terlebih dahulu ya. Pada halaman 85, kalian coba kerjakan dengan cara yaitu pasangkan banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan berikut sesuai dengan nilai pecahannya. Ya, jadi kalian coba pasangkan banyaknya siswa laki-laki. Ya, dan pada halaman 86, kalian pasangkan siswa perempuan. Seperti itu. Ayo ibu beri waktu ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, bagus. Ayo sekarang mari kita bahas bersama-sama. Coba perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Ya, pada nomor 1 halaman 85 terdapat, ya bagus, 3 orang. Yaitu diantaranya 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ayo, mari kita sambungkan ke dalam pecahan yang mana ya? Ya, bagus, 1/3. Lalu selanjutnya nomor 2. Terdapat 4 orang. Di antaranya 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kira-kira disambungin kemana ya? Ya, bagus, 1/4. Perhatikan ya gambar di samping. Ya, lalu selanjutnya nomor 3. Pada nomor 3 terdapat 2 orang, yaitu 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kira-kira disambunginnya kemana ya? Ya, pintar. 1/2. Lalu selanjutnya buka halaman 86-nya nih anak-anak. Sudah? Ya. Pada halaman 86, nomor 1 terdapat 4 orang. Di antaranya 1 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Kira-kira disambunginnya kemana ya? Ya, bagus. 1/4. Nomor 2 terdapat 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kira-kira disambunginnya kemana ya? Ya, 1/2. Lalu nomor terakhir terdapat 3 orang. 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ya, pintar sekali. 1/3. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Yeay. Semuanya semakin mengerti ya mengenai apa itu pecahan. Karena kalian sudah mengerti, ayo sekarang tutup bukunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dini. Perhatikan baik-baik ya. Dadah. Oke, bagaimana pembelajaran pada kali ini? Sungguh menyenangkan, bukan? Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan kata sapaan? Kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul sekali. Kata sapaan merupakan kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau bisa menggantikan kata orang ketiga. Ya, betul sekali. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang akan kalian lakukan kepada teman kalian yang memiliki perbedaan jenis kelamin? Kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Iya, betul sekali. Hal yang harus kita lakukan yaitu kita harus
saling menghormati, memenuhi hak dan kewajibannya. Kemudian yang terakhir, jangan saling mengejek ya. Iya, sebelumnya di sini Ibu akan memberikan sebuah PR kepada kalian. Tenang, PR-nya tidak akan sulit kok. Oke. Di akhir pembelajaran tadi kita telah melakukan sebuah kegiatan tentang pecahan. Iya, betul sekali. Kemudian Ibu di sini akan memberikan PR, yaitu apakah pecahan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak ya? Kita temukan jawabannya dengan cara bisa bertanya kepada orang tua, kakak kalian, teman kalian, atau kalian bisa menemukannya di Google. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita rapikan dahulu alat tulis kalian yang ada di depan kalian. Oke, kita rapikan. Setelah rapi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kepada ketua kelas kita mulai ya berdoanya. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.